Ada satu kutipan dari Jim Heidenreich yang belakangan ini terus kepikiran. Bunyinya gini, pendidikan instruktur itu bukan soal ikut workshop di akhir pekan atau dapat lencana digital. Ini adalah praktek seumur hidup yang dibangun di atas bimbingan, studi, dan rasa ingin tahu yang berkelanjutan tentang bagaimana tubuh bergerak. Kedengarannya bagus ya, tapi praktek seumur hidup itu kan bisa jadi klise banget. Nah, untuk Anda, hari ini kita mau bedah bareng-bareng apa sih sebetulnya arti di balik frasa itu. Tepat. Kita mau cari tahu apa yang membedakan seorang instruktur yang benar-benar ahli dari seseorang yang ya sekedar punya sertifikat di dinding. Dan untungnya kita punya semacam peta yang bagus untuk penjelajahan ini. Sumber kita adalah wawancara mendalam dengan Caroline Berger de Femini. Dia ini tokoh besar di dunia Pilates. Oh, oke. Dia menanggapi kutipan Heidenreich tadi dari pengalamannya puluhan tahun sebagai pelatih dan pemilik studio. Jadi ini bukan cuma teori, tapi hasil refleksi dari lapangan langsung. Oke, jadi mari kita bongkar ini. Saat kita bicara praktik seumur hidup, apa sih yang sebenarnya kita bicarakan? Apa bedanya dengan, katakanlah, sekedar bekerja keras selama bertahun-tahun? Yang menarik, waktu Caroline pertama kali dengar kutipan tadi, hal pertama yang muncul di benaknya itu bukan soal teknik atau anatomi, tapi satu kata, tanggung jawab. Kenapa ya mulainya dari sana? Karena kutipan itu menurut dia langsung menelanjangi profesi ini dari semua hiasannya. Idenya kan seringkali, oh saya ikut kursus dari Jumat sampai Minggu, lulus, sekarang saya adalah seorang instruktur. Ide yang instan gitu ya? Betul. Kutipan itu meruntuhkan gagasan instan tersebut. Ini mengembalikan bobot etisnya. Menjadi instruktur itu bukan status, tapi sebuah sikap batin. Disiplin untuk selamanya menempatkan diri sebagai murid. Selamanya jadi murid bahkan saat kita lagi ngajar orang lain. Itu polot pikir yang berat tapi penting banget. Nah, Caroline ini kan memecah kutipannya jadi 3 pilar utama. 3 pilar ya? Iya, ada bimbingan atau mentor, terus studi, dan yang terakhir itu rasa ingin tahu. Dan katanya ketiganya ini saling menopang. Betul, dan kata saling menopang itu krusial banget. Dia menggambarkannya kayak bangku berkaki 3. Kalau Anda ambil satu kaki, bangkunya langsung ambruk. Oke. Coba bayangkan, Anda punya studi yang rajin, baca semua buku, tapi tanpa bimbingan atau mentor. Hasilnya, pengetahuan Anda jadi kering, teoritis, dan Anda nggak punya siapa-siapa untuk menantang cara pandang Anda. Oke, masuk akal. Anda jadi terkurung di dalam kepala sendiri kan? Merasa paling tahu dari buku yang Anda baca? Terus gimana kalau sebaliknya? Punya mentor hebat tapi malas studi? Nah, itu juga bahaya. Tanpa studi, bimbingan itu jatuhnya cuma jadi peniruan buta. Mimikri aja ya? Persis. Anda mungkin bisa meniru gerakan mentor Anda dengan sempurna, tapi Anda nggak pernah paham prinsip di baliknya. Anda jadi kayak robot peniru, bukan instruktur yang benar-benar mikir. Dan pilar ketiga, rasa ingin tahu. Ini yang paling kedengaran abstrak nih. Apa yang terjadi kalau seorang instruktur kehilangan rasa ingin tahunya? Nah, ini yang menurut Caroline paling sunyi tapi paling mematikan. Tanpa rasa ingin tahu, seorang instruktur akan terjebak dalam rutinitas. Dia mungkin punya mentor dan rajin baca, tapi dia berhenti bertanya, kenapa? Dia akan mengajar kelas yang sama, dengan koreksi yang sama, selama 10 tahun. Dia nggak mengakumulasi 10 tahun pengalaman, tapi mengulang 1 tahun pengalaman sebanyak 10 kali. Disitulah pertumbuhan profesional benar-benar berhenti. Konsep tentang pengulangan tanpa pertumbuhan tadi jadi menarik ya. Karena itu membawa kita langsung pada kritik terhadap model-model pelatihan yang seringkali kaku. Caroline punya analogi soal ini yang menurut saya sangat kena. Analogi tulang punggung kan? Iya. Dia bilang, instruktur yang kaku dalam cara mengajarnya itu persis seperti tulang punggung yang kaku. Apa yang terjadi dengan tulang punggung yang kaku? Saat ada tekanan? Patahnya di tempat lain. Patahnya akan terjadi di tempat lain. Tepat. Maksudnya patah di tempat lain itu gimana dalam konteks mengajar? Artinya, kekakuan si instruktur itu akan merusak pengalaman belajar si klien. Secara pedagogis, ini menghasilkan kelas yang terasa kayak fotokopian. Oh, oke. Koreksi yang diberikan diulang-ulang, tanpa diagnosis yang nyata. Kencangkan perutmu, luruskan punggungmu, terus diulang. Padahal mungkin masalahnya bukan di situ. Yang paling parah, instruktur yang kaku nggak mampu menerima dan beradaptasi dengan keunikan setiap tubuh di hadapannya. Jadi dia punya satu resep, dan semua orang dipaksa masuk ke resep itu. Persis. Di sisi lain, kita semua kan pernah lihat atau kenal instruktur yang bisa bertahan belasan, bahkan puluhan tahun. Ada yang sampai 35 tahun dan masih relevan.
Jelas mereka bukan orang yang kaku, apa rahasianya? Nah, ini inti dari pengamatan Caroline. Dia menyebutnya kesetiaan ganda atau dual fidelity. Instruktur-instruktur veteran ini, mereka setia pada dua hal secara bersamaan yang kelihatannya kontradiktif tapi sebetulnya enggak. Oke, setia pada apa dan apa? Pertama, mereka sangat setia pada fondasi, pada teknik, ketelitian, presisi, dan prinsip-prinsip inti dari metode yang mereka ajarkan. Mereka nggak kompromi soal kualitas dasar. Oke, itu yang pertama. Tapi di saat yang sama, mereka juga sangat setia pada evolusi. Mereka terbuka pada ilmu pengetahuan baru tentang biomekanik, mereka peka terhadap kebutuhan klien yang berubah seiring zaman, mereka mau belajar tentang alat-alat baru. Jadi ini bukan soal memilih antara cara lama yang otentik dengan cara baru yang trendy ya. Tapi kemampuan untuk memegang keduanya sekaligus. Itu pasti sulit sekali. Sangat. Tapi itulah kemampuannya, berevolusi tanpa mengkhianati inti prakteknya. Mereka membuktikan bahwa Anda bisa mengadopsi hal-hal baru tanpa harus membuang fondasi yang membuat metode itu berharga. Mereka bukti hidup dari pertumbuhan yang berkelanjutan. Betul sekali. Konsep evolusi ini jadi sangat konkret kalau kita lihat cara seorang instruktur memberi koreksi di kelas. Caroline menjelaskan ada perbedaan besar antara pembelajaran putaran tunggal dan pembelajaran putaran ganda. Istilahnya agak teknis, tapi contohnya sangat jelas. Betul. Mari kita pakai contoh dari kelas Pilates yang dia berikan. Bayangkan ada klien yang panggulnya goyang-goyang atau nggak stabil pas melakukan sebuah gerakan. Oke, Instruktur yang beroperasi dalam mode pembelajaran putaran tunggal akan melihat masalah itu dan merespons dengan mengulang instruksi yang sama. mungkin dengan suara lebih keras atau lebih tegas ya. Stabilkan panggulmu, kencangkan perutmu gitu. Persis, logikanya tetap sama, cuma volumenya yang dinaikkan. Berharap kali ini instruksinya berhasil. Itu putaran tunggal. Lihat masalah, terapkan solusi yang sama berulang kali. Lalu gimana dengan instruktur yang melakukan pembelajaran putaran ganda? Nah, ini pendekatannya fundamental berbeda. Dia nggak cuma melihat masalahnya, tapi dia mundur selangkah dan bertanya pada dirinya sendiri. Tunggu dulu, mengapa koreksi saya nggak berhasil? Pertanyaan mengapa ini yang penting. Itu yang membuka putaran kedua. Apakah ini masalah pemahaman? Mungkin klien nggak ngerti apa yang dimaksud dengan stabilkan panggul. Atau mungkin masalahnya bukan pemahaman sama sekali. Bisa jadi. Tepat, mungkin ini masalah sensasi klien nggak bisa merasakan otot yang dimaksud. Atau jangan-jangan ini masalah pernapasan yang membuat dia nggak bisa stabil. Bisa juga karena ada ketakutan. Atau yang paling teknis, ada keterbatasan mobilitas di sendi panggulnya. Jadi dia mencari akar masalahnya. Benar, setelah bertanya mengapa, si instruktur mengubah sistem pendekatannya. Bukan cuma mengulang instruksi. Dia mungkin akan memodifikasi latihannya, mengubah posisi klien, atau fokus ke pernapasan dulu sebelum meminta stabilitas. Wah, ini pasti tantangan besar buat ego seorang instruktur. Karena di putaran ganda itu, kita harus siap menerima kemungkinan bahwa instruksi kita yang pertama itu nggak tepat. Benar. Atau setidaknya nggak cocok untuk orang ini. Jauh lebih mudah kan nyalahin klien karena nggak ngerti. Itu dia, intinya. Pembelajaran putaran ganda menuntut kerendahan hati. Ego kita kan ingin validasi cepat. Saya kasih instruksi, klien berhasil. Berarti saya instruktur hebat. Putaran ganda memaksa kita untuk memprioritaskan keberhasilan klien di atas kebutuhan ego kita untuk merasa benar. Disitulah keahlian sejati muncul. Oke, kalau kita tarik ini ke konteks yang lebih luas, dunia kebugaran sekarang kan serba cepat, penuh tren dan janji-janji transformasi sebelum sesudah di media sosial. Di tengah semua kebisingan itu, gimana seorang instruktur bisa tetap relevan tanpa kehilangan integritasnya? Caroline punya satu konsep lagi yang sangat indah untuk menjawab ini. Fleksibilitas yang stabil. Fleksibilitas yang stabil. Terdengar seperti paradoks, maksudnya gimana? Maksudnya adalah, seorang instruktur harus bisa membedakan mana bentuk dan mana prinsip. Bentuk itu sangat fleksibel dan boleh berubah. Misalnya, jenis alat yang dipakai, musik yang diputar di kelas, durasi kelas, bahkan estetika di media sosial. Semua itu kemasan yang bisa beradaptasi dengan zaman. Tapi prinsipnya nggak boleh berubah. Prinsipnya harus stabil. Prinsip-prinsip inti seperti pernapasan yang terintegrasi, alignment atau kesejajaran tubuh, kontrol gerakan, presisi, dan alur, itu semua nggak bisa ditawar. Jadi, Anda bisa aja ngajar kelas Pilates di atas papan selancar dengan musik hip-hop. Itu bentuknya. Tapi jika prinsip kontrol dan pernapasannya hilang,
maka itu bukan lagi pilates. Itu cuma pertunjukan. Analogi yang dia pakai soal tata bahasa ini juga kuat sekali. Sangat. Dia bilang, metode seperti pilates itu adalah sebuah tata bahasa, bukan resep masakan. Kalau Anda cuma ngikutin resep, Anda cuma bisa bikin satu jenis masakan. Tapi kalau Anda menguasai tata bahasa, Anda bisa menulis kalimat yang berbeda-beda. tepat, bisa berpuisi, berdebat, atau bercerita, Anda jadi otonom dan kreatif. Instruktur yang hanya menghafal bentuk latihan tanpa paham prinsip atau tata bahasanya, pada akhirnya hanya akan membuat kebisingan yang nggak bermakna. Semua ini terdengar ideal, tapi kita tahu realitanya banyak instruktur yang kelelahan atau burnout lalu meninggalkan profesi ini. Ini pasti ada hubungannya dengan dari mana mereka menarik energi dan motivasi. Tentu, Caroline membedakan dengan sangat jelas dua sumber motivasi. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik. Ini adalah dorongan yang datang dari luar. Contohnya seperti pujian, popularitas gitu ya. Benar, mencari pujian dari klien, mengejar jumlah likes di media sosial, atau sekedar ikut-ikutan tren biar dianggap keren. Dan kenapa itu berbahaya? Karena semua itu sangat nggak stabil. Pujian dan popularitas itu kan kayak angin. Hari ini datang, besok bisa hilang. Kalau motivasi Anda bergantung pada hal-hal itu, Anda akan sangat rentan secara emosional. Energi Anda akan terkuras untuk menjaga citra, bukan untuk mengajar dengan baik. Lalu apa alternatifnya? Motivasi intrinsik. Ini kepuasan yang datang dari dalam. Dari melihat kualitas gerakan klien membaik. Dari melihat klien yang tadinya sakit punggung, sekarang bisa bermain dengan cucunya. Dari hubungan tulus yang terbangun dalam proses mengajar. Dari kepuasan saat Anda sendiri berhasil memecahkan teka-teki gerakan yang rumit. Motivasi inilah yang jadi bahan bakar jangka panjang, karena nggak bergantung pada validasi orang lain. Dan sepertinya menjaga motivasi intrinsik ini lebih mudah kalau kita nggak sendirian. Pentingnya komunitas dan mentor masuk lagi di sini ya. Sangat. Caroline mengamati, instruktur yang bekerja terisolasi itu jauh lebih cepat burnout. Kenapa? Karena semua beban ditanggung sendiri. Semua keraguan, semua kasus klien yang rumit, semua pertanyaan dipendam sendirian. Nggak ada tempat untuk berbagi. Betul. Komunitas, baik itu sesama instruktur atau seorang mentor, adalah tempat untuk bernapas, tempat untuk berbagi. Aku punya klien kasusnya begini, ada ide nggak? Dan tiba-tiba Anda sadar Anda nggak sendirian. Oke, soal mentor. Apa sih peran spesifik mentor yang nggak akan pernah bisa kita dapatkan dari sertifikasi, secanggih apapun sertifikasi itu? Saya kutip langsung kata-kata Caroline karena ini sangat kuat. Seorang mentor melihat Anda di tempat yang Anda tidak bisa lihat sendiri. Wow. Itulah intinya. Sertifikasi memberi Anda konten, buku manual, daftar latihan, anatomi. Mentor memberi Anda kualitas pandangan. Kualitas pandangan maksudnya seperti apa? Mentor bisa melihat sudut buta Anda. Mungkin cara Anda memberi instruksi terlalu cepat, mungkin tanpa sadar Anda lebih banyak memberi perhatian pada klien di sisi kanan ruangan, mungkin energi Anda turun di pertengahan kelas. Itu hal-hal yang nggak akan pernah Anda sadari sendiri. Benar juga. Dan yang terpenting, mentor itu mentransmisikan etika profesi, bukan cuma teknik. Bagaimana cara menghadapi klien yang sulit, bagaimana menjaga batasan profesional, itu nggak ada di buku manual manapun. Dari semua pemahaman ini, sepertinya kita bisa merangkum semacam kode etik daya tahan bagi para instruktur berdasarkan pemikiran Caroline? Betul, semacam prinsip panduan personal. Pertama, dan ini yang utama, jangan pernah berhenti menjadi murid. Artinya, Anda harus rutin ikut kelas orang lain, mau menerima koreksi, dan bersedia merasa jadi pemula lagi. Oke. Kedua, belajarlah secara teratur. Nggak perlu maraton. Sedikit tapi sering, itu lebih baik. Satu artikel, satu video pendek, satu diskusi kecil setiap minggu. Yang ketiga ini sepertinya paling menantang ego. Carilah umpan balik, bukan pujian. Tepat. Umpan balik yang jujur dan konstruktif itu yang membangun Anda. Pujian itu enak didengar, tapi seringkali cuma menina bobokan kita di zona nyaman. Benar. Selanjutnya, tetap terhubung dengan komunitas. Jangan mengisolasi diri. Lalu, lindungi energi Anda. Mengajar itu kan memberi, dan Anda nggak bisa memberi dari cangkir yang kosong. Dan yang terakhir, ini favorit saya. Apa itu? Ini bukan rasa ingin tahu yang didasari kecemasan, kayak, aduh, saya harus tahu segalanya, atau saya akan dianggap bodoh.
Bukan. Tapi lebih ke, Ini rasa ingin tahu yang tulus, yang didasari oleh kegembiraan untuk belajar dan memahami. Kayak anak kecil yang membongkar mainan untuk tahu cara kerjanya. iya, kata menyenangkan itu benar-benar mengubah nuansanya. Karena tanpa itu semua tuntutan untuk terus belajar ini bisa terasa seperti beban yang sangat berat, bukannya sebuah petualangan. Tentu saja, karena pada akhirnya, setelah puluhan tahun mengajar, yang membuat seseorang bertahan itu bukan penguasaan teknik yang sempurna atau jumlah pengikut di Instagram. Yang membuat mereka bertahan adalah makna. Makna ya. Melihat klien pulih dari rasa sakit, melihat seseorang mendapatkan kembali kepercayaan diri pada tubuhnya, atau sekedar melihat ekspresi lega di wajah klien setelah sesi pernapasan, itulah gaji batin yang sesungguhnya. Itu yang menopang profesi ini dalam jangka panjang. Jadi kalau kita kembali ke awal, ke kutipan dari Jim Heidenreich, kebenaran sederhananya adalah ini. Menjadi instruktur bukanlah sebuah status yang Anda capai di hari kelulusan. Ini adalah sebuah praktik. Sebuah kata kerja, bukan kata benda. Tepat. Dan praktik itu, seperti makhluk hidup, butuh nutrisi terus-menerus. Nutrisi dari mentor, karena kita nggak bisa melihat punggung kita sendiri. Nutrisi dari studi, karena pengetahuan yang akurat adalah bentuk tanggung jawab kita untuk melindungi klien. Dan nutrisi dari rasa ingin tahu, karena itulah yang menjaga praktik kita tetap hidup. Tetap relevan dan tidak mengering seiring waktu. Persis. Memahami pendidikan sebagai sebuah praktik seumur hidup, pada akhirnya bukan cuma akan menciptakan instruktur yang kompeten, tapi juga profesional yang tangguh, inovatif, dan yang paling penting, manusiawi. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Ini berlaku bukan cuma untuk instruktur, tapi untuk bidang apapun yang Anda tekuni. Dalam bidang keahlian Anda, apa bedanya antara sekedar punya kualifikasi di atas kertas dengan benar-benar mempraktikkan keahlian itu setiap hari? Dan jika Anda harus menentukannya, apa 3 pilar yang menopang praktik seumur hidup Anda?